Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang teks ulasan menggunakan media pembelajaran berupa scrapbook. Seperti apa medianya? Penasaran kan? Yuk disimak. Scrapbook ini disusun oleh Ade Rifka Anissa dengan NPM 1910301065, Belinda Salma Putri Widiantantri dengan NPM 1910301067, dan Afifah Nurlaili Hoirunisa dengan NPM 1910301111. Materi yang akan disampaikan mengacu pada kompetensi dasar 3.11, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan untuk kelas 8 SMP. Nah, sedangkan karya yang akan diulas kali ini adalah sebuah dongeng yang berjudul Hansel and Gretel. Apa aja sih yang akan kita ulas dari dongeng Hansel and Gretel ini? Ya, yang pertama ada identitas. Judulnya Hansel and Gretel, ditulis oleh Grimm bersaudara, diterbitkan oleh Atria, dan dicetak pada bulan April tahun 2011. Yang kedua ada orientasi. Karya yang akan diulas merupakan sebuah dongeng yang terkenal, berasal dari Jerman yang ditulis oleh Grimm bersaudara, mengisahkan tentang dua bersaudara yang merupakan anak dari tukang kayu miskin di sebuah desa di Jerman. Mereka tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Namun, ibu tirinya ingin sekali membuang mereka ke hutan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1812. Dongeng ini sangat terkenal hingga diadaptasikan ke berbagai media, terutama opera Hansel und Gretel tahun 1893. Yang ketiga terdapat evaluasi. Apa sih isi evaluasi itu? Ya, isi evaluasi ada kelebihan dari dongeng Hansel and Gretel. Kelebihannya, ceritanya sangat menarik. Bahasanya yang digunakan mudah dipahami serta dilengkapi dengan gambar yang menarik minat pembaca. Tidak hanya kelebihan, di evaluasi juga terdapat kekurangan. Kekurangannya, cerita terlalu mengerikan jika dijadikan dongeng sebelum tidur. Kira-kira kenapa ya? Dongengnya mengerikan. Penasaran kan? Mari kita lihat pada bagian tafsiran yang berisi sinopsis Hansel and Gretel. Hansel and Gretel adalah anak-anak seorang pemotong kayu miskin yang tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Suatu saat, keluarga mereka dalam keadaan terdesak. Lalu, ibu tirinya meninggalkan mereka di hutan. Hansel mendengar pembicaraan tersebut, kemudian ia mempunyai ide. Ibu tirinya meninggalkan mereka di hutan, tetapi berkat jejak yang telah dibuatnya, ia dapat kembali ke rumah. Hingga untuk kedua kalinya, sang ibu meninggalkan mereka di hutan lagi. Tetapi kali ini mereka hanya mempunyai sepotong roti untuk dijadikan jejak, sehingga mereka tidak dapat pulang karena roti yang disebarkannya dimakan oleh burung. Gretel sangat sedih karena tidak dapat menemukan rumahnya. Lalu ia berjalan dan menemukan sebuah rumah coklat dan kue. Akhirnya mereka memakan potongan rumah tersebut. Nenek sihir pemilik rumah pun tahu dan marah. Hansel diseret oleh sang nenek sihir dan dimasukkan dalam penjara. Gretel sangat sedih, sang kakak di penjara. Nenek sihir selalu memberi makan Hansel agar saat gemuk nanti dapat dimasaknya. Tapi Hansel tak pernah memakannya. Sang penyihir menyalakan api tungku dan hendak memasak Gretel. Karena kecerdasannya, ia mendorong nenek sihir hingga masuk ke dalam tungku. Gretel lalu berlari dan menolong Hansel. Ketika akan pergi dari rumah kue, mereka menemukan harta karun dan dibawanya pulang. Tetapi mereka terhalang sungai yang besar, dan saat itulah datang seekor angsa putih cantik yang menolongnya, yang ternyata merupakan jelmaan dari ibunya yang telah di surga. Nah, itu tadi sinopsis dari Hansel and Gretel. Ternyata bagian seramnya adalah ketika nenek sihir menculik mereka dan akan memasak mereka. Seram sekali. Setelah kita tahu sinopsis dari Hansel and Gretel, kita akan melihat rangkuman.
Kira-kira apa ya rangkuman dari dongeng Hansel and Gretel ini? Ya, rangkumannya, cerita dongeng dalam buku ini sangat menarik, ditambah dengan penokohan yang kuat dan terfokus akan membuat pembacanya semakin terhanyut oleh ceritanya. Pada cerita ini juga terdapat pesan moral yang sangat bagus untuk diajarkan kepada anak-anak. Nah, itu tadi ulasan dari dongeng Hansel and Gretel. Kemudian di akhir penjelasan ini terdapat kuis yang pastinya akan ada hadiah di setiap jawaban yang benar. Setelah kalian bisa menjawab kuis-kuis ini, kalian akan berkelompok untuk mengerjakan suatu teks ulasan yang mengulas tentang teks berupa dongeng, cerpen, novel, bahkan film atau karya seni daerah yang lain. Selamat bekerja, terus semangat ya!